Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara kaum muslimin muslimat, para muhsinin dermawan yang sama diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Oleh karena Allah terus menerus memberikan kekuatan kepada kita, jasmani yang Allah berikan kepada kita, rohani yang diisi dengan kekuatan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi kekuatan untuk memberikan kita menjadi termotivasi terus-menerus melakukan kebaikan dan berusaha meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Hadirin para pemirsa kaum muslimin muslimat jamaah TV Dakwah Al-Serui yang sama berbahagia. Di kesempatan kali ini kita bertemu lagi tentunya dengan izin Allah, oleh karena keridhaan dan rahmat Allah, sehingga alhamdulillah kita masih terus melanjutkan kegiatan rutin kita. Semoga kegiatan kita ini ridha dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan membahas terkait dengan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Kalau kita lihat dari topik yang kita angkat, memang banyak kalangan dari kita, saudara-saudara kita, itu masih sedikit pemahaman terkait dengan masalah ini, sehingga kalau kita bisa memberikan penjelasan kepada mereka, ya mudah-mudahan mereka tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, melakukan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya mungkin karena belum ada pemahaman sampai kepada diri mereka, sehingga kegiatan kesalahan itu terus dilestarikan dan diturunkan kepada anak cucu mereka. Coba kita perhatikan pembelajaran kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai sebuah masukan, evaluasi bagi diri kita, para pemirsa. Ya, mudah-mudahan kalau kita termasuk orang-orang yang biasa melakukan hal ini, setelah mendengar dan memahami apa yang dijelaskan, bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak kembali lagi melakukan kesalahan yang telah kita lakukan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau menyampaikan bahwasanya ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi maradihi alladhi mata fihi. Jadi ketika beliau sakit, ini kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada kita bahwa beliau mengatakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sakit, menjelang wafatnya beliau, maka beliau menyampaikan kalimat sebagai berikut, sebagai bentuk larangan. Ya, perhatikan, sebagai bentuk larangan untuk dan mesti kita perhatikan dengan seksama dan dengan sebaik-baiknya.
la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah subhanahu wa ta'ala itu melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadu qubura anbiya'ihim masjidan, karena mereka menjadikan kuburan para nabi itu sebagai masjid. Dan kebiasaan yang baru saja kita dengarkan ini terlestarikan dan terbawahkan oleh saudara-saudara kita yang belum paham dan belum mengerti terkait masalah yang kita bahas di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kita ketahui bahwa orang Yahudi dan orang Nasara itu terdahulu memang pekerjaan mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Padahal perbuatan yang mereka lakukan itu ya diharamkan oleh syariat ajaran agama kita dan dilaknat oleh Allah terkait masalah tersebut. Karena hal yang mereka lakukan ini dan terwariskan oleh generasi-generasi saat sekarang ini adalah memasuki area yang dimaksud bisa menggagalkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan. Maka perhatikan kalimat la'anallah, Allah melaknat, ya. Tidak terfokus kepada al-Yahud wan Nasara saja, tetapi siapa saja ittakhadu qubura anbiya'ihim masjidan, yang mereka itu sengaja menjadikan kuburan-kuburan orang saleh, kuburan-kuburan para wali, kuburan-kuburan orang-orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai masjid. Artinya aktivitas-aktivitas yang seharusnya dilakukan di masjid yang tidak boleh dilakukan di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu mereka ya jangan sampai menyamakan, ya. Jadi kalau kita ziarah, tidak ada yang melarang kita ziarah. Silahkan kita ziarah kubur sebagai bentuk pengingatan kepada kita bahwa dengan konsep demikian itu akan membuka pemikiran kita untuk semakin taat ibadah kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Karena kita akan sadar bahwa kita tentu dengan bergantiannya waktu akan mengalami hal yang sama. Nah, ini dibolehkan dengan maksud tujuan untuk mengingatkan diri kita kembali bahwa kita akan mengalami hal yang sama sebagaimana saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah meninggal mendahului kita. Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah kalimat hadis ini, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masjidan. Jadi kita mulai salah memposisikan keadaan itu dan berbalik melakukan kesalahan yang menjadikan tempat-tempat tersebut sebagai tempat ibadah. Maka ini adalah merupakan sebuah bentuk kesyirikan yang dapat menggugurkan ketauhidan kita. Olehnya itu, saudaraku kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, para muhsinin dermawan yang sama berbahagia, marilah kita menjalankan kehidupan kita ini sesuai dengan prosedur yang sudah dicontohkan dan diberitahukan, diinformasikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita. Jangan kita mengikuti sesuatu yang kita tidak punya ilmu dan pemahaman terhadapnya, sebab semua yang kita lakukan ini sesungguhnya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ketegasan kepada kita bahwa ibadah itu dikhususkan hanya tertuju kepada Allah, bukan disandingkan dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati di ranah yang
mendatangkan kesyirikan dan menghapus ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita pahami dan kita mengerti secara seksama bahwa petunjuk yang mendatangkan keberkahan kepada diri kita, yang mendatangkan keselamatan kepada diri kita adalah mengikuti sepak terjang daripada contoh yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersandarkan kepada Quran kemudian hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan konsep dua ini kita akan berjalan sesuai dengan prosedur yang dimau oleh Allah dan Rasulnya untuk kita jalani dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ketika kalian berpegang teguh kepada kedua perkara ini, kalian akan terselamatkan daripada kebodohan, kalian akan terselamatkan daripada kesesatan, kalian akan terselamatkan daripada pola-pola pikir yang semestinya dan seharusnya tidak kalian ikuti. Apa itu? Quran. Pegang Quran dan sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita yang mendengarkan video ini bisa memberikan tambahan ilmu kepada diri kita. Yang terpenting adalah mari sama-sama kita memperbanyak pengetahuan agama melalui majelis-majelis ilmu agar kita semakin baik mengisi kehidupan kita daripada sisa-sisa kehidupan yang Allah berikan kepada diri kita. Saudaraku kaum muslimin, ayah bunda, para muhsinin dermawan jemaah TV dakwah yang sama berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan kemauan kepada kita untuk memperbaiki diri kita dalam mengisi sisa kehidupan kita dengan terus-menerus menggali ilmu agama, sehingga perjalanan kita yang kita jalani ini terus mengikuti sepak terjang daripada contoh yang telah diwariskan oleh manusia mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang siapa saja di antara kita mengikutinya, tentu apa yang dikerjakan pasti mendatangkan pahala, apa yang dikerjakan pasti akan mendatangkan kebahagiaan sekiranya itu benar-benar datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa kaum muslimin muslimat jemaah TV dakwah yang sama berbahagia, demikian apa yang dapat kami sajikan di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah mari kita porsikan keadaan yang kita jalani sesuai dengan prosedur yang dimau Allah dan Rasulnya. Jangan kita melakukan sesuatu tanpa kita memiliki ilmu terhadapnya, karena kondisi yang baru saja kita dengarkan akan mendatangkan sebuah kesyirikan yang menggugurkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid kita sudah gugur, maka naudzubillah min dzalik, kita tidak akan pernah menyium yang namanya bau surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.